Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diundang untuk hadir beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Apakah kita siap untuk bertemu dengan Tuhan? Wah, yang siap baru siap. Siap nggak kita bertemu dengan Tuhan pagi ini? Ya gitu dong, semangat ketemu Tuhan itu jangan ragu-ragu ya. Mari kita akan mulai ibadah hari ini bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan yang Maha Suci. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara-saudari dalam Kristus, pada saat ini saya mengajak kita semua dengan mengangkat tangan dan hati kita. Kita mau memuji kekuatan dan meninggikan dan mengagungkan Tuhan yang mulia dan mengatasi bumi. Mari kita mau nyanyikan lagu Ku Agungkan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kaulah lagi ku puji Kau.
Lagu berikutnya yang akan memulai adalah yang pria, kemudian yang wanita. Saya akan memberikan petunjuk ya, siapa yang akan bernyanyi. Yang pria akan mulai. Yang pria mulai lebih dulu. Katakan kau Tuhan. Yang wanita, katakan Kaulah Tuhan yang mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Bersama-sama ku puji Kau. Kita mau ngangkat tangan kita. Puji Sungguh ya Allah Tritunggal yang Maha Suci, yang Maha Mulia. Engkau kami puji, kami tinggikan, kami agungkan dan kami sembah ya Tuhan. Tidak ada Allah Tuhan yang seperti Engkau, penuh kasih dan juga sayang. Tuhan, kami datang kepadamu dengan membawa seluruh hidup kami untuk dipersembahkan kepadamu. Menjadi satu persembahan yang menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan anugerah-Mu kiranya kami dapat menikmati Engkau di pagi ini. Kiranya melalui pertemuan ini kami juga diingatkan ya Tuhan akan kisah kasih Tuhan atas dunia ini dan juga kepada kami manusia yang berdosa. Mohon Allah Roh Kudus, Engkau saja yang memuaskan hati kami dalam perjumpaan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Membaca bacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40.
Kita akan membacanya bergantian dan di ayat 40 kita akan membacanya bersama-sama. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkannya di depan orang Israel. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Silakan duduk. Marilah saudara-saudari, dengan penuh penyesalan dan keberanian kita datang kepada Yesus, Juru Selamat kita, untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 1:18, "Marilah kita berperkara," firman Tuhan, "sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, ia menjadi putih seperti bulu domba." Ya Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan setia, kami datang kepadamu dalam penyesalan untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Seringkali kami tidak berkata jujur, menghakimi orang lain, berlaku tidak adil, merancang berbagai kejahatan, bersumpah palsu,
menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Mohon Roh Kudus memampukan kami untuk semakin membenci dosa, agar kami boleh semakin suka untuk hidup dalam ketaatan dan hidup bersandar pada kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita tadi telah mengakui segala dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Dan dengan anugerahnya yang melimpah, kita dikuduskan, kita diampuni dosanya, dan diberikan hidup yang kekal. Mari kita mau memuji anugerahnya limpah. Ajaiblah juru selamatku, Tuhan Yesusku dapatkan. Meski derita menimpaku, anugerahnya tak terhingga. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Di ayat yang ketiga itu ada fermata. Kita akan menahannya di situ, ya. Tak mampu sandar diriku, pertolongannya ku handal. Darah anak domba Allah membasuhku sampai kudus. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bayar nazar yang akan disampaikan oleh Pendeta Ricky Patlaya. Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们还没有听到以前，我们来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan beribadah pada pagi hari ini. 我们天上的父，我们感谢你，你给我们机会，我们来到这里能够崇拜你。 Dan di dalam ibadah kami mau mendengarkan firman Tuhan. 在这个崇拜，我们要聆听你的话语， Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan ini. 帮助我们接受你的话语，你祝福我们， Meneguhkan kehidupan iman kami di dalam Tuhan. 坚固我们在你的信心， Dan di dalam perjalanan iman kami dapat tetap setia kepada Tuhan. 在我们信心的旅途上，我们仍然依靠相信你。 Kami serahkan hamba-Mu dan yang menerjemahkan ke dalam tangan Tuhan. 我们把你两位的仆人，传讲你的话语和翻译的交在你的手中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bayar nasar. 我们今天的主题是还所许的愿。 Tadi kita sudah membaca kurang lebih 12 ayat, itu cukup menarik saudara ya. 刚才我们已经读了大概是12节，很精彩。 Nah saudara-saudara, pada bulan September tahun 1993,
在9月1993年， ada satu pasang suami istri 有一对夫妇 yang akan pergi ke rumah orang tuanya untuk merayakan Thanksgiving. 他们要到他们的父母家，要庆祝感恩节。 Ini pengantin baru, baru maksudnya September itu mereka menikah, lalu Novembernya 2 bulan ke orang tuanya untuk merayakan Thanksgiving. 他们刚刚结婚2个月，他们要到他们的父母亲的家来庆祝感恩节。 Saudara-saudara, dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya, 在他们的旅途中， terjadilah kecelakaan berat. 他们遭到非常严重的车祸。 Kim dan Cricket Carpenters ini celaka, saudara. Kim 和他的妻子 Cricket 遭遇到损伤， Lalu sang istri yang bernama Cricket ini hilang ingatan. 他的妻子 Cricket 他失去了他的记忆， Saudara, daya ingatnya mundur 15 tahun ke belakang. 他的记忆退到15年前。 Jadi ketika ditanya apa-apa dia nggak bisa ingat, saudara. 所以当他被问，他不记得了。 Nah, pengobatan demi pengobatan dilakukan. 他接受许多的治疗， Kemudian satu ketika terapis menerapi dia. 有一次他的治疗只医治他， Saudara, di dalam terapi itu diajukan beberapa pertanyaan. 他提出几个问题， Tujuannya adalah untuk menguji seberapa jauh perkembangan daya ingatnya dia. 目的是要想知道他记忆力的进展。 Saudara, lalu ditanyakan kepada si ibu ini, di manakah atau dari manakah matahari terbit? 他就问这个女士，太阳是从哪一边升出来？ Dari mana, saudara? 哪一边？ Hah? Terbit dari mana? Timur. Dia Dong- bilang utara. 应该是东方，但他回答是北方。 Kemudian siapa presiden pada waktu itu? Ini Amerika. Tahun 93. 1993年那个时候的总统是谁？ Siapa, saudara? Tahun 93. 1993年美国总统是谁？ Yang betul adalah Bill Clinton waktu itu. 应该是 Bill Clinton， Tapi dia jawab Nixon. 但是他回答是尼克森， Wah, jauh sekali, saudara, Nixon itu. 已经非常远的时代了。 Kemudian ditanya lagi, kamu tinggalnya di mana? 接着问他你住在哪里？ Dia jawab, saya tinggal di Phoenix. 他说我住在 Phoenix。 Saudara, Phoenix itu adalah tempat tinggal di mana dia waktu itu belum menikah dengan suaminya. 当他还没有结婚的时候，他是住在 Phoenix。 Dia hanya ingat rumah yang dulu. 他只有记得他以前的家。 Lalu pertanyaan terakhir ditanyakan, kamu menikah dengan siapa? 最后一个问题，你和谁结婚？ Saudara, jawabannya apa? 他回答什么呢？ Saya belum menikah. 我还没有结婚。 Di situ ada suaminya, saudara. 她的丈夫在哪里？ Ada si Kim suaminya ini. 有 Kim， 她的丈夫在那边。 Saudara mendengarkan jawaban istrinya seperti itu, hati Kim hancur. 当 Kim 听到他妻子的回答，他的心破碎了。 Dia keluar dari ruangan itu, dia berada di lorong rumah sakit, lalu dia menangis di situ dan dia tinju itu tembok rumah sakit. 他离开那个房间，他走出去，他在医院的走廊哭，他把他拳头击在墙壁上。 Di dalam keadaan yang sedih itu, saudara, 在他悲伤之中， melihat istrinya seolah-olah melupakan dia, 好像他的妻子已经完全忘记他了。 dia berdoa kepada Tuhan. 他就向上帝祷告： Tuhan, tolong saya, 上帝啊，帮助我， tolong saya dan istri saya. 帮助我和我的妻子。 Saudara-saudara, lama-kelamaan daya ingatnya makin parah, saudara. 渐渐的，他的记忆更衰退了。 Istrinya nggak tahu lagi masa-masa pacaran. 他的妻子不记得他们恋爱的时 Waktu 期。 mereka menikah, kebahagiaannya itu sudah sama sekali nggak inget. 当他们结婚的时候是那么的幸福，他完全忘记了。 Saudara, meskipun demikian, 虽然如此， Kim suaminya ini Kim 这个丈夫 tetap menjaga
merawat dan memperhatikan istrinya. 仍然照顾、看顾他的妻子。 Saudara, mengapa dia tetap menjaga, merawat, dan menjadi suami bagi wanita ini? 为什么他仍然照顾、看顾这个女人呢？ Karena dia ingat satu hal. 因为他记得一件事， Dia pernah berjanji di depan gereja, aku akan setia, baik dalam keadaan sehat atau sakit, susah atau miskin, akan tetap bersama-sama. 他曾经在教会许下诺言，不论你是健康或生病，或者是幸福，或者是愁苦，我仍然与你同在。 Saudara-saudara, ini merupakan janji nikah. 这是婚姻的誓言， Janji yang kita buat kepada Tuhan. 我们向上帝许下的诺言， Inilah yang dia pegang. 这就是他持守的， Karena dia membuat ini, janji ini, nasar ini kepada Tuhan. 因为他许下这个对上帝的愿。 Saudara, mengapa bagi Kim nasarnya itu begitu penting? 为什么对于 Kim 他这个愿是那么的重要？ Saya coba untuk cari artinya, saudara. 我尝试要寻找它的意义。 Nasar itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dikatakan artinya janji pada diri sendiri untuk berbuat sesuatu jika maksudnya tercapai. 在印尼文大字典里，这个许愿的意思就是对自己许下一个诺言，就是要做某种事。如果我想要的已经达到。 Apa bedanya dengan sumpah atau janji? 和诺言或者是发誓有什么分别呢？ Bukankah dua-duanya itu semuanya itu mengungkapkan apa yang mau dilakukan, saudara? 全部不都是要讲我们要做的事吗？ Nah, kalau kita lihat bedanya adalah nasar ini lebih kepada janji yang dibuat dengan Allah, kepada Allah. 这个许愿更有关于我们对上帝所发的这个诺言。 Itu tidak bisa dikatakan saya bernasar dengan Pak Budi, nggak bisa. 我们不能够说我对Pak Budi 许愿，不能够 Tapi 这 lebih 样。 tepatnya saya berjanji atau saya bersumpah. 但是更适合是我对Pak Budi 我发誓，或者是我承诺。 Tetapi bernasar adalah lebih kepada Tuhan, sedangkan sumpah atau janji lebih kepada antar sesama. 所以呢，这个许愿是有关我们和上帝的关系，而承诺或者是誓言是我们人与人之间。 Kepada orang tua atau kepada ayah, kepada anaknya, kepada istri, kepada suaminya dan sebagainya. 父亲对孩子，或者是夫妻之间。 Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali ke dalam Alkitab bahwa nasar itu adalah sesuatu yang seringkali diungkapkan oleh banyak tokoh-tokoh di Alkitab. 在圣经我们看到有许多圣经人物，他们许愿。 Nah, salah satunya saya ambil contoh misalnya Hana, saudara. 其中一个就是哈拿。 Hana bernasar kepada Tuhan, kalau aku mengandung, maka anak yang akan aku lahirkan itu nantinya akan aku serahkan menjadi pelayan Tuhan. 哈拿对上帝许愿，如果我怀孕，我生下的这个孩子，我要归给上帝。 Dan Hana melakukan itu. 哈拿实行了， Itulah nasar Hana dan dia bayar nasarnya itu. 这就是哈拿的愿，他还他的愿。 Dan yang lainnya adalah pada hari ini kita akan belajar yaitu Yeftah. 今天我们要思想的就是耶夫他。 Saudara, tadi kita sudah baca bagaimana Yeftah dia berkata, kalau Tuhan aku menang berperang melawan Bani Amon, maka siapa yang menyambut aku pertama kali keluar dari rumahku, itu akan aku persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. 耶夫他说：“如果耶和华把亚门人交在我的手中，我平平安安的回家，在家里从家里首先第一个出来迎接我的，我要把它献上为燔祭。” Nah, mengapa sampai Yeftah membuat nasar seperti itu? 为什么耶夫他会许下这个愿呢？
Saudara, kalau kita melihat latar belakang kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, 如果我们查考以色列民那时的背景， pada waktu Musa memimpin mereka, 当摩西带领他们， mereka tetap mengikuti pimpinan Musa dan taat pada Tuhan. 他们遵守摩西和上帝的律法。 Setelah kepemimpinan Musa beralih kepada Yosua, 当摩西死了，归于耶稣亚的时候， ini generasi baru yang tidak mengalami apa yang terjadi pada zaman Musa. 这个新一代没有体会到当时摩西的带领。 Tentunya pengalaman-pengalaman yang terjadi pada waktu Tuhan memimpin nenek moyang orang tua mereka dari Mesir keluar, itu tidak mereka alami sehingga sangat mudah bagi mereka untuk tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. 他们没有体验到他们的祖宗是怎么样从埃及被神领出来，所以他们很容易的跌入最终。 Tetapi Yosua berhasil membawa mereka kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 dia katakan, aku pada hari ini dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 但是约书亚很成功的把以色列民带到上帝的面前，在约书亚记24章，他说：“今天我和我全家要侍奉主。” Dan pada waktu itu bangsa Israel mengatakan, kami juga akan beribadah kepada Tuhan, engkau adalah saksinya dan Tuhan adalah saksinya. 以色列民全会众那时回答说：“我们也要侍奉耶和华，你和上帝是做见证的。” Saudara, setelah zamannya Yosua mati, lalu bangsa Israel hidup di zaman hakim-hakim, saudara. 约书亚死后，以色列民就在士师的领导下， orang-orang ini yang pada zaman hakim-hakim ini adalah sudah jauh dari zaman Musa memimpin nenek moyang mereka dari Mesir. 这一代已经和摩西带领以色列人出埃及很遥远的时代了。 Sehingga kita bisa lihat bahwa pada waktu itu, pada zaman hakim-hakim di mana raja belum ada, bangsa Israel hidup di dalam penyembahan berhala. 当时还没有国王，被士师所领导，他们以色列民他们敬拜偶像。 Bahkan yang lebih parah adalah setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 更严重是他们任意而行。 Kalau saya mau pukul dia, nggak apa-apa, karena bagi saya itu benar. 假如我要打他，不要紧，因为我觉得这是对的。 Kalau saya mau mencuri, nggak apa-apa, karena bagi saya itu benar. 假如我要偷盗也可以，因为我觉得这是对的。 Kalau saya mau menyembah berhala, terserah saya, karena bagi saya itu benar. 假如我要敬拜偶像，这是我的权利，因为我觉得这是对的。 Jadi masing-masing orang pada waktu itu berbuat menurut apa yang bagi dia betul. 所以每一个人当时他们所作所为都是他们看为是对的。 Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Hati yang takut akan Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam diri mereka. 在他们的心已经没有敬畏神的心。 Kalau kita baca di dalam pasal 10, itu jelas sekali bahwa ada banyak dewa-dewa yang mereka sembah. 当我们念第4章的时候，他们敬拜很多神明。 Bangsa Israel beribadah kepada para Baal, Asitoret, Allah orang Amon, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah orang Amon, dan Allah orang Filistin. 他们敬拜巴利、亚斯多ret、摩押神的人、摩押神、阿门的神、亚兰神和非利士人的神。 Kekafiran mempengaruhi kehidupan daripada bangsanya Tuhan. 他们敬拜别神，影响到他们的生活， Bahkan termasuk Gilead, saudara. 也包括激烈。 Perbuatan yang mereka lakukan membangkitkan murka Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuhnya. 他们所作所为引起上帝的怒气，所以上帝把他们交在他们仇敌的手中。 Nah, salah satu orang yang Tuhan bangkitkan adalah Yefta.
其中一个上帝所兴起的就是耶夫他。Ya, ada Barak, ada Tola, ada Otnil sebagai hakim-hakim dan salah satunya adalah Yeftah. 有别的好像巴拉奥涅，其中一个就是耶夫他。Keunikan daripada kisah daripada Yeftah adalah nasarnya dia tadi kepada Tuhan. 耶夫他很特别的故事就是他喜愿， Kalau Tuhan memberikan saya menang, maka apa yang keluar pertama kali menyambut saya setelah saya pulang ke rumah, itu akan menjadi milik Tuhan. Saya akan persembahkan menjadi korban bakaran. 如果上帝允许给我胜利，那么第一个从家里出来迎接我的，我必把它献为燔祭。 Saudara, siapakah Yeftah? 耶夫他是谁呢？ Kalau kita baca di dalam ayat yang pasal yang ke-11, itu dijelaskan tentang sedikit latar belakang Yeftah. 解决我们读第11章有一点关于耶夫他的背景。 Yeftah adalah seorang yang gagah perkasa. 耶夫他是个大能的勇士， Dia asli Gilead. 他是基列人， Saya nggak tahu bapaknya namanya Gilead, kampungnya pun namanya Gilead, sama saudara. 他的父亲也叫做基列，他的出生地也是基列。 Tetapi karena Gilead punya istri yang lain, yaitu dikatakan sebagai perempuan sundal, dan Yeftah lahir dari perempuan sundal ini, maka kemudian setelah dewasa, anak-anak Yeftah dari istri yang sah itu mengusir Yeftah karena dianggap anak perempuan sundal. 但是因为耶夫他是基尼所生，所以他的基列的法妻，他的孩子们就把他赶出去。 Saudara bisa merasakan setelah bersama-sama bertumbuh dari kecil begitu dewasa, diusir saudara. 弟兄姐妹们能够想象到他们一起成长，当他大了，他们把他赶出家门。 Saudara sakit hati Yeftah. 他一定有苦毒， Ada kepahitan di dalam diri Yeftah. 他对有憎恨， Tetapi karena diusir maka Yeftah harus pergi dari rumahnya itu. 但因为他被赶出家门，他就走 Kita 了。 mengatakan dia pergi ke tanah Top. 圣经记载他到一个地方叫做 Di 陀伯， sana dia tinggal dengan para petualang yang merampok. 和那些匪徒一起出入。 Saudara, itulah latar belakang Yeftah. 这是耶夫他的背景。 Nah, ketika bangsa Amon menjajah orang-orang Gilead yang adalah termasuk daripada bangsa Israel itu, 当亚门人侵略基列地的时候， nampaknya para pria Gilead tidak ada yang berani untuk maju memimpin. 看来基列的男人们没有一个敢出去领战， Hanya Gilead, bukan hanya Gilead, tapi kemudian mereka mencari orang lain dan datanglah mereka kepada Gilead. 他们就找到了这个耶夫他。 Saudara, kalau kita baca di dalam pasal 11, itu yang mengusir Gilead ternyata bukan hanya yang mengusir Yeftah bukan hanya keluarganya, tapi ternyata orang-orang yang para tua-tua di kota Gilead itu juga adalah bagian daripada yang mengusir Yeftah. 当我们仔细读第11章的时候，我们能够看到这个耶夫他不单单是他家人把他赶出家门，而且那些在基列的长老也是欺辱他。 Ayo pulang, kami akan menjadikan kau pemimpin kami untuk perang dengan orang Amon. 现在那些长老们说：“你现在回来吧，我们要把你当作领袖、元帅，和那些亚门人征战。” Saudara-saudara, Yeftah hanya ingin kepastian. Ini benar nggak? 耶夫他想要得到一个肯定，是不是真的呢？ Dan nampaknya mereka sungguh-sungguh. 但是他们是很诚心的， Dan terjadilah kesepakatan 所以达到了协议， bahwa Yeftah akan menjadi panglima dan pemimpin bangsa Gilead itu untuk melawan Bani Amon. 耶夫他被设立成他们的首领，成为他的元帅来对抗亚门人。 Saudara-saudara, Yeftah dikatakan ketika terjadi kesepakatan ini dikatakan bahwa Yeftah membawa seluruh perkara itu ke hadapan Tuhan. 当协议达成的时候，这里记载，耶夫他把一切的话陈明在耶和华面前。
Saudara, walaupun dia hidup di dalam kesakit hatian, 他虽然活在这个憎恨的当中， walaupun dia diusir oleh keluarganya, 虽然他被他的家人赶住， tetapi setiap perkara dia bawa kepada Tuhan. 但每一件事他带到上帝的面前， Dia serahkan apa yang sudah disepakati itu kepada Tuhan. 他把所达到的学业，他带到上帝的面前。 Saudara, Yefta luar biasa. 耶户他了不起， Ketika mau berperang, 当他要征战的时候， dia tidak langsung membawa pasukan lalu bertempur berlawan-lawanan. 他没有直接带领他的军队去征战， Tapi dia mengirim utusan 但他先打发使者， untuk bertanya kepada Raja Bani Amon. 又问亚门人的王， Alasan bangsa Amon menyerang Gilead. 亚门人为什么要攻击基列？ Saudara-saudara, alasannya adalah masalah zaman dulu, saudara. 理由是以前的事。 Jadi ketika Israel keluar dari Mesir, 当以色列民从埃及出来的时候， mereka berkeliling di padang gurun, 他们绕道而行， melewati tanah termasuk tanahnya orang Amon, tanahnya orang Amori, tanahnya orang Gilead dan sebagainya, tanahnya orang-orang Amon dan Moab sebagai itu, pada waktu itu. 他们经过亚门人和摩亚人的地方， Musa sudah minta izin kepada pemilik tanah itu untuk numpang lewat. 摩西已经恳求他们能够经过他们的地方， Tapi tidak diizinkan, saudara. 但他们不允准， Akhirnya bangsa Israel harus muter lebih jauh untuk menuju tanah Kanaan, tanah 所以 perjanjian. 那时候以色列民要绕一大圈，要进入迦南地。 Tetapi menurut versi daripada Raja Amon ini, 但是按照阿门王， karena bangsa Israel dulu merampas tanah mereka. 因为以色列人当时占据他们的地方， Nah, disinilah kita lihat perbedaannya. 所以这里有分别。 Sekalipun Amon seorang yang penuh kesakitan, 虽然耶夫他是一个有苦读的心的人， tapi dia mengerti akan sejarah Tuhan di dalam memimpin bangsanya. 但他明了上帝如何带领以色列民。 Di dalam ayat 15 sampai 27 pasal 11 terjadi dialog itu sampai akhirnya Raja Amon tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Yefta. 这一章15到27节，他们有对话，但亚门王不肯听耶夫他的话， Nah, saudara, terjadilah peperangan itu. 所以战争就发生了。 Alkitab mengatakan Roh Tuhan menghinggapi Yefta. 圣经记载耶和华的灵降在耶夫他身上， Lalu Yefta mulai berkeliling dan mengalahkan bangsa Amon itu. 耶夫他就走遍全地，打败了亚门人。 Tetapi saudara, tadi saya katakan sebelum dia berperang, dia bernasar dulu. 但是刚才我已经提到，他还没有征战的时候，他已经许愿了。 Saudara, mungkin Yefta nggak sadar bahwa dirinya dipenuhi oleh Roh Tuhan. 可能耶夫他没有醒悟到，他已被上帝的灵所充满。 Artinya Tuhan memberikan rohnya kepada Yefta, 意思是说，上帝已经把他的灵给 memberikan 耶夫他， kuasa, memberikan kekuatan untuk berperang melawan Bani Amon. 给他能力、力量来对亚门人征战， Seharusnya udah pasti menang, saudara. 应该是一定胜利的。 Tetapi sebelum berperang, Yefta bernasar. 但是还没有征战的时候，耶夫他许愿。 Mungkin pada hari itu, pada zaman itu banyak orang berbuat nasar seperti itu. 可能当时的时代有很多人是这样的许愿。 Dan saudara, betul, Tuhan memberikan kemenangan kepada Yefta. 真的，耶和华给以色列民胜利。 Dan setelah dia pulang ke rumah,
当他回到他的家， orang yang menyambut dia adalah anak tunggalnya perempuan, satu-satunya. 第一个从家里出来迎接他的是他的独生女。 Alkitab mengatakan, ya anakku, hatiku hancur luluh. 他就说：“我的女儿啊，我的心碎了。 Saudara, mengapa demikian? 为什么呢？ Para penafsir mengatakan, Yefta tidak mempertimbangkan dengan baik nasarnya. 有几个几经家说，这个耶夫他没有慎重的考虑，当他许下这个愿。 Yefta hanya mengucapkan, kalau aku menang, siapa yang menyambut aku akan serahkan kepada Tuhan. 他只有随随便便说，假如我胜利了，第一个来迎接我的，我要献上为燔祭。 Saudara, tetapi Alkitab mengatakan bahwa walaupun dia sedih sekali dengan keputusannya, tetapi dia mengatakan apa yang sudah aku katakan kepada Tuhan, aku harus bayar. 虽然他非常的伤心，但他说我已经向耶和华开口许愿，不能挽回了。 Walaupun itu anaknya, saudara. 虽然是他亲生女儿， Tetapi yang jadi permasalahan di dalam teologi adalah apakah Tuhan menerima korban manusia, yaitu anaknya Yefta. 但是神学里的争辩是上帝是否真的要接纳这个人的献物。 Saudara, Alkitab di dalam perjanjian lama, khususnya dalam imamat, itu berulang-ulang. Jangan mempersembahkan anakmu sebagai persembahan di korban bakaran kepada dewa Molok. 在旧约，尤其在利未记上，耶和华屡次对以色列人说：“你们不要把你的儿女经火，就是把它烧成为燔祭。” Di dalam imamat pasal 18 ayat 21, imamat 20 ayat 2 sampai 3, itu jelas sekali dikatakan Allah menentang korban manusia. 利未记18章21节，利未记20章2到3节，上帝拒绝人这样做。 Dan hukumannya apa? Dia akan dihukum mati, yaitu apa? Dirajam, dilemparin batu, saudara. 他惩罚是什么？用乱石打死。 Saudara, inilah, tapi tadi saya katakan ada banyak perbedaan penafsiran. Ada yang dikatakan enggak, karena dia tahu itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka kemungkinan yang kedua adalah anaknya itu dipersembahkan sebagai pelayan Tuhan di gereja atau di bait Allah, seperti itu. 但是有很多解经家，他有另外的解释，就是说，因为耶和华知道这是违背上帝的意思，所以他把他的女儿献上，成为在上帝殿里的侍奉子。 Tetapi terlepas daripada anaknya dipersembahkan atau tidak, di sini kita bisa lihat bahwa Yefta sangat ceroboh di dalam mengambil keputusan untuk bernasar kepada Tuhan. 但是不论是他的女儿是不是不被献上呢，在这个世上，耶和华非常的鲁莽。 Saudara-saudara, jelas sekali bahwa di dalam pengkhotbah pasal yang kelima ayat 2 sampai 3. 传道书第5章第2到3节， Dikatakan kalau engkau bernasar, bayarlah nasarmu. 如果你喜宴，你要偿还。 Tapi kalau engkau bernasar tapi tidak menepatinya, sebaiknya kamu jangan bernasar. 但是如果你背愿不足，不喜宴， Jadi yang dosa itu bukan bernasar atau tidak bernasar, tetapi apakah nasarnya itu dibayar atau tidak. 所以喜宴或者是不喜宴不是罪，罪是当他背愿或者他没有履行他所喜宴的愿。 Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang seringkali bernasar kepada Tuhan. 有很多基督徒，他们向上帝许愿。 Ya mungkin kalau zaman sekarang ini ya mungkin lebih kepada berjanji lah pada Tuhan. 现在的可能是他对上帝承诺。 Tuhan, kalau saya dapat kerjaan, ini anak muda nih.
上帝啊，如果我就是青年人，如果我得到合适的工作， maka gaji pertama saya akan berikan untuk persembahan. 第一个我领到的薪水，我要交给上帝。 Wah, dia kemudian kerja, sudah dapat kerjaan. 他得到了他的工作， Dapat gaji kemudian. 领到了薪水， Dia nggak bayar tuh nyasarnya saudara, dia pakai tuh duitnya. 但是他用他的薪水，他被怨了。 Tuhan, kalau saya tahun depan dapat pacar, 上帝啊，如果明年我得到爱人， maka saya akan setia melayani Tuhan. 我一定忠心侍奉你。 Setelah dapat pacar saudara, 当他恋爱了， tiap hari Sabtu nggak ke pemuda, jalan-jalan terus. 每个礼拜六他没有去参加青年崇拜，反而去恋爱。 Tuhan, kalau jabatan saya makin tinggi, 主啊，如果我的职位高升， maka kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, saya akan hadir Tuhan. 在教会有什么活动，我一定参加。 Jabatannya naik saudara, 哎， makin tinggi. 他的职位一直上升， Waktunya habis, 他的 tiap 时 hari. 间没有了。 Hari Rabu ada kebaktian doa. 礼拜三有祷告会， Dia lupa saudara, sama nasarnya. 他忘记了他的愿。 Tuhan, kalau saya sembuh dari sakit, 主啊，如果我从我的病得到痊愈， saya akan setia kepada Tuhan. 我一定忠心于你， Saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. 我更会积极的侍奉你。 Saudara, begitu sembuh apa yang terjadi? 当他生病好了，发生什么 Lupa 事？ semuanya saudara. 他忘记了。 Nah, karena itu saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-20 dikatakan, kalau engkau bernasar, pikir-pikir dulu. 所以箴言书20章说，假如你要喜宴，你要好好的思想， Jangan asal ngomong saja tapi nggak bisa untuk membayarnya saudara. 不要随随便便的喜宴，你不能够偿 Karena 还 itu。seperti Yefta tadi, terjadi kecerobohan sehingga akhirnya apa? Walaupun dia belajar untuk dia memberikan nasar kepada Tuhan, 所以耶和华非常的冒失，虽然他尝试偿还他的愿， tapi dia lakukan karena ya tadi hatinya memang dia mau taat sama Tuhan, tapi sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. 但是他的这个愿和上帝的意思是相违背的。 Saudara-saudara, di dalam keluarga juga seringkali terjadi janji-janji, saudara. 在家庭也时常发生有这个承诺。 Saya teringat dulu janji saya sama anak-anak saya. 我记得当我对我的孩子承诺， Waktu itu masih di Sunter, saudara. 那时候我还住在顺德， Saya janji nanti kita pulang dari gereja, kebaktian selesai, kita main bola. 我承诺给他们，假如我们在教会已经崇拜完毕，我们回去我们踢足球。 Saudara, walaupun mereka masih kecil, 虽然 mereka ngerti tuh apa yang saya katakan. Oke, nanti kita main bola sama papa. Sip. 虽然他们那时候年龄还很小，但他们已经懂事了。好了，等下我们和爸爸一起玩足球。 Tetapi setelah saya mengantar mereka sampai rumah, saya harus kembali ke gereja. 但当我把他们送回家，我要回到教会， Karena ada pertemuan. 因为有机会Nah, saya katakan kepada mereka, aduh minta maaf nih, papa harus kembali ke gereja. 因为有开会，我对他们说对不起啊，孩子们，爸爸要回到教会。 Wah, papa bohong. 爸爸你骗人。 Saudara-saudara, seringkali itu terjadi, saudara. 这些事时常发生。 Berhenti nangis. 你停止哭泣。 Kalau kamu berhenti, papa beliin es krim. 假如你停止你的哭，爸爸买给你冰淇淋。 Wah, janji lagi, saudara. 我们承诺， Begitu berhenti, 当他停止 nggak ada es 哭， krim. 没有这个冰淇淋，没有。
Saudara, hal-hal seperti ini seolah-olah anak-anak kecil itu bisa kita istilahnya cipoain ya, saudara. Kita bohongin, saudara. 好像我们能够很轻易的骗这些孩子。 Tetapi saudara-saudara, walaupun mereka kecil, mereka melihat dan mereka merekam dalam otak mereka. 但是他们虽然还很小，他们看把这些事记在他们的脑海里。 Dan satu ketika mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kita. 有一天他们会把这个事呢，把它带到我们的面前来。 Oh, papa pernah berjanji, tapi gak ditepatin. Aku juga dong. 那爸爸，你曾经许诺承诺，但没有实行，我也可以啦。 Mama pernah berjanji, aku juga dong. 爸爸妈妈也曾经承诺过，但是没有履行，我也可以喽。 Saudara, hal-hal seperti ini seolah-olah remeh, saudara. 这些好像是很小的事， Tapi bagi seorang anak itu berdampak. 但是非常影响这些孩子们。 Mungkin bukan sekarang, 可能不是现在， tapi nanti. 未来。 Demikian juga janji-janji antara suami dan istri. 有时也是夫妻间的承诺， Ketika tidak ditepati, 当没有实行出来， bisa menjadi konflik, saudara. 能够成为纠纷， Bisa nggak ngomong-ngomongan. 可能他们互相不说话， Seminggu, 2 minggu. 一个礼拜、 Bahkan 2个礼拜 berbulan-bulan.，可能几个月， Gara-gara janji yang tidak ditepati. 因为没有把他的诺言实现出来。 Saudara-saudara, kalau begitu apa yang kita katakan? 所以我们所说出的话， Kita harus betul-betul pertimbangkan dengan baik. 我们要好好的考虑， Jangan asal sembarang janji 不要很轻易的说出我们的诺言， atau bernasar kepada Allah. 或者是对上帝许愿。 Yang paling penting adalah 最重要的是， kita percaya, beriman kepada Allah yang mengabulkan. 我们相信上帝会允我们的祷告。 Tanpa bernasar pun Allah tahu kebutuhan kita. 虽然我们没有许愿，上帝知道我们所需要的。 Percaya kepada Tuhan selalu menjadi dasar untuk menerima jawaban Allah. 相信上帝是我们得到上帝答复的根基。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 愿上帝赐福于我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kiranya Engkau menolong kami baik sebagai ayah, sebagai ibu, untuk kami dapat menepati janji kami. Apa yang kami nasarkan kepada Tuhan dapat kami bayar. Karena kami tahu ya Bapa, karena itulah yang Tuhan inginkan. Menepati apa yang sudah yang diperbuat, apa yang dinasarkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat menjadi keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang selalu menepati janji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Beberapa hari yang lalu kami bersama-sama dengan masyarakat di seluruh Indonesia bersuka cita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Bapak, kami bersyukur karena Engkau terus memimpin negara ini. Engkau memberikan pemimpin demi pemimpin untuk membawa kebaikan bagi negara ini. Kami berdoa biarlah di masa-masa mendatang Indonesia dapat menjadi negara yang semakin baik. Rakyatnya dapat menjadi rakyat yang sejahtera dan dapat menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Kami berdoa buat GPMRI di seluruh Indonesia. Kami menyerahkan setiap jemaat yang ada. Mereka yang mungkin mengalami dampak ekonomi yang saat ini terjadi. Tapi biarlah sumber pertolongan mereka adalah Tuhan. Karena segala sesuatu yang kami alami dalam dunia ini ada di tangan Tuhan. Biarlah setiap jemaat GPMRI dimanapun mereka berada tetap setia bergantung kepada Tuhan.
Bapak, kami berdoa terus buat gereja kami di GPMRI Kemurnian. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin masih bergumul dengan sakit mereka. Ada yang kena COVID, ada yang harus bolak-balik ke rumah sakit, ada yang mengikuti terapi-terapi. Tuhan, biarlah campur tangan-Mu dapat mereka alami, sehingga kesembuhan demi kesembuhan Engkau berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan berbagai macam hal. Biarlah hikmat, kuasa, dan pertolongan Tuhan diberikan kepada kami semua. Kami tahu ya Tuhan, setiap kami mempunyai banyak pergumulan. Ada rencana-rencana ke depan yang ingin kami lakukan. Biarlah segala sesuatunya itu kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, Allah itu sangat baik. Amin. Ya, kita merasakan kebaikan Tuhan, berkat-berkat-Nya setiap hari dalam hidup kita. Walaupun seperti tadi yang kita doakan, situasi dunia, kalau kita dengar, waduh semua barang naik, inflasi di seluruh dunia terjadi. Tetapi bagaimana Allah dengan setia memelihara hidup kita, satu hal yang luar biasa, yang harus kita syukuri dan kita kasihi kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah tanda ucapan terima kasih kita kepada Allah atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi juga memberikan persembahan itu memiliki satu arti, bahwa kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia akan terus memelihara kita di hari yang besok, hari besok lagi. Ya, menjadi pernyataan iman kita. Engkau Allah Jehovah Jireh yang memelihara dan mencukupkan kita. Mari kita mau memberikan persembahan, memberi yang terbaik, menyerahkan kepada Tuhan. Persembahan itu bisa kita lakukan dengan transfer. Kita bisa melakukan dengan QRIS yang ada di bangku saudara, itu ada barcode, tinggal di scan aja. Ataupun kita memberikan secara tunai dengan memberikannya ketika kita mau pulang, ada kotak yang di belakang dekat tangga maupun juga kotak yang ada di depan. Ya, silakan saudara memberikan. Berikan dengan sukacita. Kita mau nyanyikan lagu di mesbahnya, sembahkanlah korban.
kita sama-sama kita bangkit berdiri. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mesbahnya. Di mesbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Ya Allah, Engkaulah pemelihara hidup kami. Kami membawa persembahan ini kepadamu Tuhan. Walaupun situasi kami, situasi dunia ini sangat sulit, tapi tangan-Mu Tuhan tetap terbuka memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami terima dan yang akan kami terima. Kiranya kasih kami kepadamu Tuhan, kepada sesama juga semakin bertambah-tambah. Dan melaluinya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami juga mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu, baik hari ini, juga di hari-hari selanjutnya, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu yang kuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudari sekalian, kita akan melihat warta untuk minggu depan. Yang pertama, minggu depan kita akan diingatkan kembali bahwa setiap kita yang dipersatukan di GPMRI Kemurnian adalah bagian dari keluarga Allah yang harus belajar untuk saling menerima. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan pertanyaan ini, apa artinya menerima orang lain sebagaimana Kristus menerima kita. Ya. Dan yang kedua yang kita juga mau memperhatikan adalah ada sedikit perubahan di dalam menghadiri kebaktian umum di gereja kita, ya, di dalam hal mendaftar yang perlu kita perhatikan. Ya, jikalau dalam sepanjang ibadah pada hari ini kita
diharapkan berkonsentrasi dengan tidak bukan hanya hari ini ya, dalam setiap ibadah kita diharapkan untuk tidak membuka handphone kita ya, tapi kita mengikuti ibadah dengan khusyuk. Tapi saat ini sekarang ini ya, saya mengajak ibu bapak sekalian untuk mengeluarkan handphonenya, ya, supaya kita akan belajar bagaimana cara mendaftarkan diri dengan cara yang berbeda ya. Pendaftaran ini jadi gini, kita tidak perlu lagi mendaftarkan diri setiap kali ibadah minggu. Bapak ibu mau datang. Tapi bapak ibu tetap harus absen. Ya, gimana cara absennya? Nah, ini yang mau diajarkan ya. Keluarkan handphonenya. Ya. Sama-sama kita keluarkan handphone kita, lalu Bapak Ibu sekalian buka masuk ke dalam gpembri.com, www.gpembri.com yang biasa Bapak Ibu mau absen. Ya, kalau yang biasa absen sendiri nih, yang daftar sendiri itu ya. Kalau yang didaftarin ya nggak bisa buka ya. Tetapi yang biasanya mendaftarkan diri sendiri untuk hadir ibadah, coba buka. Buka Gpembri, www.gpembrikemurnian.com ya, www.gpembri-kemurnian semua huruf kecil.com. Oke? Sudah? Udah? Ya, ini supaya Bapak Ibu kalau cuma saya ngomongin susah ngertinya. Tapi kalau kita praktekkan bersama Bapak Ibu jauh lebih ngerti maksudnya. Oke? Sudah dapat? Sudah. Nah, kemudian di situ ada Gpembri itu ya, lihat yang garis 3 di atas itu di sebelah kiri itu ya. Pilihlah keluarga. Ya. Pilih keluarga. Tuh lihat ya. Sudah? Klik yang ada keluarga tuh. Ada nama Bapak Ibu di situ? Ada ya? Nah, kalau sudah ada, lanjut. Klik nama, sebelum waktu udah kelihatan namanya Bapak Ibu ada di sebelah pinggir situ, lihat di sebelah kanannya. Ada apa di sana? Barcode ya, betul, ada barcode? Ada ya, yang ada kotak kecil tuh. Ya, di sebelah nama kita, di sebelah kanan. Ada? Ya, nah udah gitu klik barcode-nya. Klik barcode-nya, keluar tuh gambarnya ya. Nah itu adalah punya kita. Jadi setiap jemaat Gpembri punya barcode yang khusus, yang beda sama orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu ini dibuatin secara khusus punya barcode-nya masing-masing. Ya. Nah, ketika kita datang, jadi karena kalau selalu buka handphone itu pakai pulsa atau pakai internet, dan kadang-kadang totonya sampai gereja, waduh, internetnya nggak ada lagi ya, hari itu lagi jaringan jelek misalnya. Screenshot, ya, di foto, screenshot, tahu ya, masing-masing punya handphone bisa screenshot ya. Kalau nggak bisa tanyain anaknya di rumah, ya. Screenshot, simpen. Nah ketika datang ke gereja, Bapak Ibu absennya cuma pakai ini doang. Ya, di depan itu ada alat itu yang seperti biasa Bapak Ibu datang tinggal scan, tik, udah tahu deh gitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti mulai September nggak perlu daftar lagi. Ya, sekarang tempat duduk kita cukup. Ya, kebaktian 1 180 orang, kebaktian 2 180 orang saat ini ya, gitu. Nanti di September mulai lagi, nanti ada pengumuman tersendiri. Tapi diajari dulu cara absensinya. Ya. Jadi itu nggak usah daftar, datang tapi harus punya barcode. Ya, jadi nanti barcode-nya tinggal ketika Bapak Ibu datang di depan pintu, buka galeri fotonya yang tadi udah difoto ya.
langsung scan, udah terabsensi. Jadi kita bisa memperhatikan, tim pemerhati bisa memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke? Udah mengerti? Halo, ada orang kah di sini? Udah ngerti ya? Ya, nanti kalau kurang ngerti masih minggu depan masih diajarin lagi. Tapi siap-siap bawa handphonenya, makanya kalau bawa handphone gampang jelasinnya. Kalau nggak ada handphone cuman begini-begini, Bapak Ibu bingung, gimana ya? Ya, apabila Bapak Ibu masih perlu bantuan ya, yang mungkin bingung nih handphonenya bagaimana atau nanti bisa ditanyakan pada hamba-hamba Tuhan ya, atau pendeta Harris kalau misalnya nggak ngerti gimana cara ngedownload apa tuh barcode-nya atau barcode saya gimana sih, tapi punya handphone, nanti dibantuin. Ya, oke? Iya, ya terima kasih ya. Oke, baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ya, kita bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan bersama-sama dengan kita. Dan kita akan menutupnya dan mari kita berdoa saat teduh.